peserta. Oke, siap. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini Selamat sudah pagi. pada berkumpul. Dan Pagi. jangan lupa nanti ketika acara berlangsung, mohon untuk menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan dari MI, dan juga harus menyalakan kamera handphone atau laptopnya, biar kita bisa bersilaturahmi secara penuh di room ini, ya. Saya akan mengirimkan slide untuk absensinya, Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan scan barcode yang ada di layar. Silakan. Atau linknya akan dikirimkan oleh Mbak Salsa untuk link absensinya. Kita sambil menunggu peserta yang lain ya. Oke, untuk cara pengisian absensinya Bapak Ibu silakan untuk scan barcode yang ada di depan atau klik link yang akan dikirimkan oleh Mbak Salsa. Kemudian nanti silakan untuk klik gambar icon yang ada tulisan untuk absen, klik di situ ya. Nanti silakan untuk diisi apa saja yang perlu diisi. Silakan. Ada 65 partisipan. Oke, sekali lagi yang belum menyalakan kameranya mohon untuk dinyalakan Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background-nya. Coba. Oh iya, sudah ada. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Mohon untuk mengikuti pertemuan kita pada hari ini dengan sesama dan juga khidmat. Dan ketika sesi Q&A berlangsung, mohon untuk semuanya aktif ya. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami ucapkan selamat datang dan juga yang terhormat Ketua FHCPI, Forum Human Capital Perbankan Indonesia, Bapak Suryantoro Waluyo, yang sudah berkenan hadir di room ini. Kemudian juga yang kami hormati Ketua LSPP, Ibu Susi Listiowati, yang sudah berkenan hadir di room ini juga. Dan juga yang kami hormati Manajer Manajemen Mutu LSPP, Ibu Tiwul Widyastuti, dan juga rekan-rekan tentunya dari LSPP yang akan sharing-sharing untuk berkaitan dengan kedepannya seperti apa gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini Jumat 3 November 2023 kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi implementasi sertifikasi manajemen risiko di sektor perbankan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Kita mulai di jam 9 dan kita akan mengakhirnya di jam 11.00. Di sini, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini untuk rundown acaranya, ya kita ada pembukaan di jam 9 sampai dengan 9:03. Kemudian ada opening remarks oleh Bapak Suryantoro Waluyo selaku Ketua FHCPI. Kemudian nanti ada perkenalan dari LSPP. Di sini ada Ibu Susi Listiowati dan Ibu Tiwul Widyastuti dan juga rekan-rekan yang lainnya. Kemudian nanti kita ada sesi foto bersama, sesi Q&A, summary, dan kita akan mengumumkan pemenang giveaway
di mana giveaway ini sudah kita putar sebelumnya. Jadi 10 orang beruntung akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000 yang akan dikirimkan oleh rekan-rekan dari Muamalat Institute. Dan di jam 11 kita akan ada penutup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara berikutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Suryantoro Waluyo selaku Ketua FHCPI atau Forum Human Capital Perbankan Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi, Bro Fatur, Siap. semua teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah hadir. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, dan salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih banyak pada pagi hari ini, hari Jumat ini kita semua berkumpul dan perkenankan kami selaku Ketua Pengurus Forum Human Capital Perbankan Indonesia mengaturkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak dari LSP, LSPP yang telah berkenan hadir. Jadi ini memang udah ditunggu-tunggu Ibu Pak sekalian. Banyak yang nunggu nih. Jadi memenuhi undangan kami pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada sahabat-sahabat dari praktisi perbankan, dari kira-kira 30 lebih instansi keuangan telah hadir di sini. Dan saya yakin kita sudah pernah mendengarkan pemaparan mengenai LSP, khususnya mengenai proses sertifikasi manajemen risiko yang baru. Tetapi seperti halnya sesuatu yang baru, itu tidak bisa kita pahami dan kita kuasai mastering secara instan. Jadi sekali dikasih tahu langsung paham semuanya. Termasuk saya juga belum 100% paham mengenai apa yang menjadi pokok-pokok yang terutama untuk implementasinya, terutama teknis pelaksanaan yang masih belum terang. Jadi saya yakin dengan Ibu Bapak sekalian di sini kita semua insya Allah akan semakin terang sehingga implementasi dari sertifikasi manajemen risiko ini berjalan dengan yang bagaimana seharusnya. Intinya nomor satu adalah talenta-talenta perbankan di Indonesia semuanya certified, tersertifikasi, dan intinya yang kedua ya jangan sampai nanti kita kena audit OJK gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang oh ini kenapa belum dan sebagainya, oh saya nggak tahu Pak Ibu caranya gimana, nah itu kan kesalahan kita. Makanya kami dalam hal ini berterima kasih kepada sahabat-sahabat FHCPI. Di sini ada terutama kepada Pak Anton Hendrianto dan Pak Rizka dari tim Bank Muamalat, terutama Muamalat Institute, yang telah 100% mendukung terlaksananya acara ini. Jadi terutama juga kepada teman-teman dari Stream Learning, ada Mei, ada maaf saya nggak kelihatan, saya mohon maaf ya komputernya nggak bisa connect dengan baik, jadi saya nggak bisa ngelihat semuanya. Jadi saya yakin teman-teman semua, sahabat-sahabat semua sudah akan membuka hati dan pikiran sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak dari LSP, LSPP ini akan terdigest dan akan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Nah, juga kepada Bu Novi Yulianti dari BCA, sahabat saya, yang akan menjadi moderator acara pada pagi hari ini, saya yakin dengan dihantar oleh beliau semuanya akan lebih terang. Sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat FHCPI yang sudah berkenan hadir, dan saya kembalikan kepada Bro Fatur Rahman untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo Waluyo yang telah menyampaikan sambutan pembukanya untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke acara berikutnya. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pembicara kita. Ya, di sini kita sudah mengundang dari LSP, LSPP yang akan memandu jalannya acara ataupun sharing session ya kepada kita semuanya. Di sini ada Ibu Susi Listiowati selaku Ketua LSP, LSPP, dan juga Tiwul Widyastuti selaku Manajer Manajemen Mutu LSP, LSPP,
Dan di belakangnya juga sudah ada tim yang tentunya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, Bapak Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, ketika foto mohon untuk dinyalakan kameranya semua, biar kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, dan lebih akrab lagi. Yuk, masih ditunggu? Yang belum menyalakan kameranya, Bapak Ibu, silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Baru nanti kita capture pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan ya. Ayo, mari. Ini masih banyak banget yang belum menyalakan ya. Masih ditunggu, Bapak Ibu, silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu untuk foto bersama. Oke. Yuk, untuk slide yang pertama terlebih dahulu di sini, jangan lupa untuk tersenyum dan juga semangat untuk mengikuti sesi kita pada pagi hari ini. Akan saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kemudian slide yang kedua di sini sudah full menyalakan kamera. Saya hitung sampai 3 juga. Jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide yang ketiga, wah di sini masih ada beberapa yang menutup kameranya nih. Masih ditunggu Bapak Ibu. Yuk silakan yuk. Dibuka dulu. Biar kita semuanya di sini lihat, oh wajahnya seperti ini gitu ya. Biar nanti ketika ketemu di luar nggak kaget. Udah saling mengenal gitu ya. Oke, kita hitung sampai 3 untuk slide yang ketiga. 1, 2, dan 3. Kemudian slide yang keempat, ini full semuanya off kamera. Saya hitung aja. 1, 2, 3. Baik, dan slide yang terakhir masih dengan tutup kameranya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sesi foto sudah selesai. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Kita akan ada acara sesi Q&A Bapak Ibu. Ya, tentunya untuk Q&A ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Novi Yulianti selaku Senior Vice President of Learning and Development dari BCA. Halo, selamat pagi Bu Novi. Pagi, Mas Fatur. Oke, Dengarkah ya, suara saya? terdengar dengan jelas sekali ya. Ibu Novi, kami Oke. persilakan untuk memandu acara kita pada hari ini. Kami persilakan. Ya, selamat pagi Pak Yoyok, Bu Tiwul, Bu Susi, Bapak Ibu dari LSP LSPP, dan juga Bapak Ibu semua. Kita langsung masuk aja ya Bapak Ibu ke inti acara kita hari ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, sebelum acara ini kami telah mengirimkan G-Form kepada Bapak Ibu di grup FHCPI untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kita bahas di hari ini ya kepada pihak LSP LSPP. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Bapak Ibu, dan kami sudah kelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi 6 kategori ya, yang terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran assessment, kemudian assessment terkait dengan perpanjangan sertifikat dan resertifikasinya, dan yang keenam adalah pertanyaan lain-lain ya. Kenapa kita kelompokkan Bapak Ibu supaya pembahasan kita berjalan lebih efektif ya. Pertanyaannya bisa terstruktur mulai dari awal proses hingga akhirnya gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sama juga sudah kami satukan. Kemarin ini kita juga sudah mengirimkan list of question tersebut kepada pihak LSP LSPP agar acara ini bisa berjalan dengan efektif ya Bapak Ibu. Nah, hari ini LSP LSPP telah menyiapkan jawaban dan penjelasannya yang akan kita dengarkan bersama. Untuk itu saya persilahkan dari tim Bu Susi atau Bu Tiwul gitu ya, atau tim yang lain untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Ya, silahkan Bu. Mungkin kita mulai dengan yang pertama ya. Dari LSP, siapa yang akan share? Mungkin saya buka dulu, Mbak Novi, Bu Novi. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada FHCPI atas undangannya bagi kami dari LSP, LSPP untuk berdiskusi pada pagi hari ini dan tentunya juga menjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disampaikan kepada kami sebelumnya. Izinkan nanti saya sedikit menyampaikan tentang mungkin semacam summary dari pertanyaan-pertanyaan yang kami lihat memang agak berulang-ulang. Nanti kemudian akan bisa dilengkapi lagi dengan oleh teman-teman yang lain dari LSP, LSPP. Saya akan share screen dulu, Bu Novi, boleh ya? Apakah Iya, suara saya boleh. jelas? Oh, oke. Jelas, Bu. Boleh, Bu. Baik, baik. Mbak Mas Dwi atau Mbak Nina Masih disable, Bu. masih masih disable ya? Host disable, minta tolong Minta tolong diberikan dibuka ya, kayak saya nggak bisa share screen dari kami. Dari hostnya mohon ya, bantuannya. ya Oke, sebentar, Bu. sudah Ibu, silakan. Sudah, Bu. Ya. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Baik, ini mungkin cukup banyak slide-nya, tetapi ada beberapa slide yang merupakan rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak. Jadi yang Ya. pertama mungkin saya sampaikan dulu, lanjut Mas Dwi. Pertanyaan banyak yang terkait dengan persyaratan dan biaya sertifikasi, juga sertifikasi ulang atau resertifikasi. Ya, mungkin ini kita bahas mulai dari yang pertama ya, Bu, yang terkait dengan pendaftaran assessment ya, Bu. Oke. Ya. Pendaftaran itu tentunya harus mengetahui tentang persyaratannya ya. Ya. Artinya persyaratan itu apakah dokumen yang harus diisi, yang harus dilengkapi, kemudian harus disubmit atau dilampirkan sebagai dokumen portofolio. Nah, persyaratan memang kalau untuk manajemen risiko ini tentunya tiap jenjang manajemen sertifikasi manajemen risiko ini itu harus diikuti dari mulai jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7 ya. Nah, untuk persyarat jenjang artinya bagi hampir semua peserta uji sertifikasi manajemen risiko itu yang pasti harus mengisi formulir berupa APL 01, APL 02. Ya, nanti materinya bisa kami share juga ke AK01. Nah, kalau FRAK01 itu hanya ditandatangani. Tetapi untuk APL 01 dan APL 02 itu memang harus diisi oleh masing-masing peserta. Kemudian ada lagi dokumen yang harus dilengkapi seperti KTP atau misalnya untuk WNA, paspor. Kemudian CV, foto dua buah ya, ukuran 3x4 dengan backgroundnya warna merah. Kemudian ada SK jabatan, job desk, kurang jelas. Kemudian ada sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai dengan jenjang yang ataupun sesuai dengan level atau jenjang MR yang diikuti serta bukti hasil kerja. Ya, kemudian ada dokumen apabila ada dokumen konfidensial yang tidak bisa dilampirkan, namun bisa saja tidak perlu dikirimkan kepada LSP LSPP, tetapi dibawa pada saat ujian. Ya, nah apa saja sih dokumen yang dianggap perlu? Tadi dokumen-dokumen ini seperti contohnya hasil kerja. Hasil kerja yang dimaksud di sini adalah bukti kerja yang dilakukan oleh asesi. Misalnya dia bidangnya adalah bidang kredit misalnya. Pasti dia akan melakukan misalnya analisa atau memorandum analisa kredit. Itu bisa menjadi satu bukti, dokumen bukti portofolio yang dibawa pada saat uji sertifikasi atau assessment. Nah, misalnya tidak bisa diberikan karena memang rahasia, ya tentunya dibawa saja. Tapi ini nanti akan menjadi dokumen dasar atau dokumen pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh asesor. Prinsipnya di dalam satu assessment adalah asesor ingin menggali
seorang ACC ini apakah memiliki kompetensi yang dicari sesuai dengan jenjang kualifikasi yang diikuti. Jadi kalau misalnya jenjang 4, ya tentunya ada unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ACC, dan pada saat assessment, seorang asesor akan melihat dari bukti-bukti portofolio, bukti hasil kerja yang diikuti, termasuk job desk, termasuk CV, apakah memang dia pernah melakukan pekerjaan sesuai dengan unit kompetensi tersebut. Nah, ini juga yang nanti akan diisi oleh ACC pada APL 02. Jadi di dalam APL 02 itu ada unit kompetensi, ada elemen kompetensi, dan juga kriteria unjuk kerja yang harus diisi oleh SSI bahwa dia kompeten. Nah, nanti bukti kompetennya dari mana? Dari ada kolom di situ yang ditulis kompeten dari misalnya tadi memorandum analisa kredit, atau dari hasil kerja yang lain. Misalnya dia ikut di dalam menyusun profil risiko bank. Jadi seperti itulah dokumen-dokumen yang harus diisi. Ya. Kemudian sistem ujinya itu secara offline. Jadi untuk saat ini uji sertifikasi yang dilakukan itu masih secara offline, manual, karena memang kami masih menunggu izin juga untuk proses AJJ atau asesmen jarak jauh. Nah, ada lagi yang namanya peserta yang tidak berjenjang. Itu artinya asesmennya itu tidak berjenjang atau fast track. Ya, kalau untuk yang fast track seperti ini hanya bagi jenjang 6 dan 7, yaitu komisaris dan direksi. Ya. Dan persyaratannya pun untuk peserta yang akan mengikuti uji sertifikasi tidak berjenjang atau fast track ini itu harus sudah ada SK RUPS-nya atau rekomendasi pencalonan, dan juga harus mengisi surat pernyataan tidak pernah mengikuti fast track di LSP lain. Karena memang sesuai dengan aturan OJK, seseorang misalnya ada komisaris baru, ya dia hanya boleh mengikuti ujian sertifikasi fast track itu di satu LSP saja. Kalau dia gagal pada saat ujian di situ, dia tidak boleh ikut lagi fast track di LSP yang lain. Karena ada 3 LSP yang saat ini diberikan izin oleh OJK untuk melaksanakan uji sertifikasi manajemen risiko, yaitu LSP, LSPP, LSP BSMR, dan LSP KS. Kalau KS hanya untuk bank syariah. Malas. Masa harus pakai biru tiap hari? Kemudian yang terkait, kita langsung sebelah kiri dulu yang paling bawah tentang biaya ya. Biaya uji sertifikasi. Di sini kami sampaikan ada jenjang 4 atau kualifikasi 4 itu 2,5 juta, kualifikasi 5 3,5 juta, kualifikasi 6 4,5 juta, kualifikasi 7 5,5 juta. Khusus untuk yang fast track atau tanpa berjenjang itu kualifikasi 6 7,5 juta dan kualifikasi 7 10 juta. Tentunya ini biaya awal, artinya pada saat ini inilah biaya yang kami tetapkan. Dimungkinkan bisa nanti akan ada revisi ataupun perubahan dari harga atau biaya sertifikasi ini. Nah, untuk sertifikasi ulang atau resertifikasi, jadi mungkin kita membedakan supaya, karena saya masih melihat ada masih kebingungan membedakan antara sertifikasi dengan resertifikasi. Kalau sertifikasi itu bagi ACC atau orang yang mengikuti uji dari awal, artinya dia mengikuti sertifikasi jenjang yang baru. Dulu dia punya jenjang 4, sekarang dia mengikuti jenjang kualifikasi 5, itu melalui sertifikasi. Atau bagi ACC atau peserta yang sertifikat jenjang 4-nya atau kualifikasi 4-nya itu sudah jatuh tempo dan tidak dipanjang atau tidak diresertifikasi pada waktunya, tentunya itu sudah dianggap mati. Nah, maka dia harus mengikuti sertifikasi untuk jenjang 4 yang sama. Kalau resertifikasi itu adalah bagi peserta yang sertifikat kompetensinya masih hidup, artinya belum jatuh tempo. Kita berharap 3 bulan sebelum jatuh tempo sudah mengajukan resertifikasi kepada LSP supaya ada tenggat waktu yang cukup memastikan bahwa resertifikasi itu bisa dilakukan. Prinsipnya proses uji sertifikasinya sebenarnya sama, termasuk juga dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Hanya memang kalau
resertifikasi tentunya yang dilampirkan adalah juga sertifikat refreshment. Nah, refreshment ini adalah pemeliharaan terhadap kompetensi yang harus dimiliki. Pemeliharaan atau refreshment ini bisa dilakukan oleh banknya masing-masing, bisa mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan yang lain ya. Bisa juga dari e-learning, dari pekerjaan dan sebagainya. Jadi untuk yang misalnya jatuh tempo pada saat LSP, LSPP itu dibekukan. Jadi kita itu dibekukan pada Desember 2022 akhir atau pertengahan lah ya, sampai dengan kita pada saat ini sudah disetujui. Saat ini memang masih belum melaksanakan. Mungkin kita berharap tidak lama lagi ya, tinggal ada izin surat dari OJK. Nah, maka bagi peserta tersebut itu diberlakukan relaksasi dari OJK. Jadi ada surat OJK atau SOJK tentang relaksasi bahwa karena memang saat itu dia jatuh tempo dan dia juga sudah melakukan refreshment, tetapi tidak ada LSP saat itu karena memang kebetulan BSMR dan juga LSPP kan dibekukan ya, maka dia diberikan dispensasi gitu keringanan dengan tetap melaksanakannya dengan resertifikasi. Biayanya adalah 1 juta. Ya, ini biaya yang untuk melakukan resertifikasi atau mungkin umum melihatnya adalah perpanjangan. Dan sebagai informasi saja, ada sedikit persepsi yang agak berbeda, keliru gitu ya, bahwa sertifikat kompetensi itu apabila sudah jatuh tempo, walaupun dia tetap melakukan refreshment, tetapi bila tidak melalui uji resertifikasi, maka dianggap sudah jatuh tempo, sudah tidak berlaku lagi. Karena itu, teman-teman dari semua perbankan, dicek kembali. Cek dari sertifikat kompetensi yang dimiliki. Kapan jatuh temponya? Kalau misalnya level 1 dulu, itu kan 4 tahun ya. Nah, kalau misalnya tertulis di dalam sertifikatnya itu diterbitkan tahun 2020, maka dia jatuh tempo 2024. Jadi sebelum jatuh tempo tahun depan, agar segera mengajukan resertifikasi. Ya, oke. Saya rasa itu mungkin nanti bisa dilengkapi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian tentang persyaratan dasar peserta uji, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman semua dalam skema manajemen risiko LSP LSPP. Skema ini bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dipelajari melalui websitenya LSPP. Jadi untuk supaya lebih jelas lagi bisa membaca skema ya. Nah, persyaratan dasarnya ini di sini memang dikategorikan 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kualifikasi 4 atau umumnya menganggap itu jenjang 4 begitu ya. Kualifikasi 4 itu Apa Bu Susi freeze ya? ya. Oh, saya freeze. Ada freeze sedikit Bu. Sekarang sudah? Enggak? Oke, sudah Oke. Bu. Ya. Kualifikasi 4 itu untuk yang kita anggap berpengalaman, bukan kita anggap, kategori orang yang berpengalaman atau asesi yang berpengalaman. Persyaratan dasarnya adalah minimal pendidikannya SMU atau sederajat dan memiliki pengalaman kerja di industri keuangan minimal 2 tahun. Atau minimal SMU sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi kualifikasi 4 manajemen risiko. Nah, untuk yang kategori kedua ini yang dibaca umum seperti orang atau asesi yang hasil pelatihan atau dianggap karena yang di atas itu berpengalaman, yang ini tidak berpengalaman lah. Tapi sebenarnya ya mungkin berpengalaman juga, tetapi dia belum pernah duduk di dalam jabatan yang terkait dengan manajemen risiko dan belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan unit-unit kompetensi yang ada di kualifikasi 4. Nah, itu di kategori yang kedua.
memang akan berbeda metode uji sertifikasinya. Untuk metode uji sertifikasi yang kategori pertama tadi, yang memiliki pengalaman kerja di industri keuangan minimal 2 tahun, untuk kualifikasi 4, maka menggunakan metodenya verifikasi portofolio dan wawancara. Ya, di dalam metode uji itu pasti semuanya akan bertemu dengan asesor, karena memang metode yang ditetapkan, dibakukan BNSP seperti itu ya. Jadi asesor akan melakukan verifikasi terhadap semua bukti portofolio yang sudah disampaikan, dilihat apakah sudah menggambarkan unit kompetensi yang memang ini, dan kemudian nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang melakukan verifikasi terhadap bukti portofolio. Jika ada beberapa yang belum tergali, maka ada wawancaranya. Nah, bagi yang kelompok kedua atau kategori kedua, yang tadi kita anggap seperti hasil pelatihan, itu memang menggunakan metodenya namanya DIT, atau Daftar Instruksi Terstruktur, dan dilengkapi dengan Daftar Pertanyaan Lisan, DPL. DPL itu ya sebenarnya pertanyaan lisan ya, jadi ya wawancara juga sih. Nah, ini memang ada sedikit berbeda metodenya, nanti akan ada instruksi tertulis atau terstruktur dalam bentuk pertanyaan, dan nanti ASESI diminta untuk melakukan instruksi tersebut. Bentuknya bisa membuat suatu tulisan yang nanti akan dipresentasikan di depan asesor. Tentunya juga terkait dengan unit kompetensi yang diuji. Demikian juga untuk kualifikasi 5 atau jenjang 5. Dibedakan di sini antara kategori 1 dan 2 adalah kalau yang dikategorikan berpengalaman itu adalah pengalaman kerjanya di industri keuangan itu minimal 3 tahun. Oke, semua metode uji sertifikasi untuk saat ini itu kita adalah secara offline atau manual atau tatap muka. Jadi kita belum mendapatkan izin untuk secara online atau secara daring ya. Kami dalam proses permohonan izin itu, dan apabila izin itu sudah diberikan oleh BNSP, maka kita akan melakukannya secara online atau jarak jauh. Untuk saat ini kita masih dengan tatap muka. Nah, itu jadi yang kalau kategori kedua kembali kepada persyaratan dasar tadi, kalau kualifikasi yang kategorinya adalah yang hasil pelatihan atau tidak berpengalaman ini, itu memang harus memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kualifikasi atau jenjang yang diikuti. Itu saja bedanya. Nah, jadi yang membedakan antara kualifikasi 4, 5, 6, 7 untuk yang berpengalaman adalah lama pengalaman di industri keuangan. Ya. Ini adalah persyaratan dasar di ASESI di ASP. Karena ini semua persyaratan dasar dan skema itu untuk semua LSP sama persis ya. Jadi tidak ada bedanya dengan LSP yang lainnya. Itu mungkin secara ya, ada yang bertanya tentang Bu, mungkin boleh untuk yang slide ini. diselesaikan. Kita Ya, masuk oke, ke lanjut pertanyaan. Boleh. Ya. Ada Mas Dwi, silakan yang apakah sudah ini langsung ke pertanyaan kalau nggak salah ya? Iya. Silakan Mas Dwi share screen. Nah, ya. oke. Ini banyak pertanyaan Bapak Ibu. Untuk yang ya. pendaftaran asasi. Ya. Nah, ini kalau yang platform pendaftaran ini rasanya tadi kita belum bisa online sehingga semua secara manual. Nah, jadi nanti mungkin detailnya silahkan, ini siapa yang akan menjelaskan? Bu Tiwul? Ya, suaranya Bu Susi agak Mas terputus-putus Adi? Bapak Ibu. Bu Susi suaranya agak terputus-putus Bu. Mohon maaf. Oke. Intinya gini, karena memang
maaf. Mbak, Halo jadi Bu Susi. nanti untuk yang pertanyaan apakah sudah bisa atau offline, atau semua offline, sehingga Mas Fatur, apakah suaranya Bu Susi tadi jelas? Putus-putus Ibu dan Bu Iya, Susi putus-putus keluar ya. tadi. Ini keluar kayaknya ya. Karena terkendala jaringan. Iya. Bapak ya Ibu, mohon maaf kayaknya internet saya yang bermasalah. Ya, ya. Silakan Mbak Adi atau Mbak Nina atau Bitu dilanjutkan. Sorry Bu, Bapak Ibu sekalian, internet saya tidak stabil. oke, Bapak Ibu, kemarin ini kita selesaikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kirimkan ke LSP-LSPP ya, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke LSP-LSPP. Nanti kita lihat dulu apakah sudah menjawab juga pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di chat. Sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah terwakilkan di materi yang kita kirimkan ke LSP-LSPP. Nanti kita lihat dulu ya Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan yang lainnya kami persilahkan. Mas Fatur dari tim LSP, adakah? Dari tim LSP yang bisa membantu ya. Nah, sudah jelas, sudah terdengar. Oke, Mas Fatur, apakah saya sudah Masih putus-putus Bu Masih Susi, mohon putus-putus maaf Ibu Bu. Susi. Bu Susi dilihat masih sudah bisa putus-putus didengar? Ibu punten. Masih putus-putus ya? Masih terganggu Nanti Bu, masih masuk ya, putus-putus. sekali kalau saya. Ibu Ya, Susi ya. mungkin nggak apa-apa, boleh off cam Ibu, biar suaranya aja bisa masuk gitu ya. Oke, Boleh, boleh. Silakan. ya, baik, baik, baik. Saya coba ya, Mas Fatur ya. Ini sebenarnya bisa juga dilanjutkan teman-teman yang lain, tapi mungkin baik. Jadi, kalau pendaftaran itu tentunya tetap mengisi. Oke, silakan Mas Silahkan Adi. Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Masih di mute Pak. Ya, silahkan Pak. Ya, selamat pagi Ya. Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah Iya, suara? Pak, silahkan. Siap. Silahkan Pak. Saya akan bacakan pertanyaan. Ini pertanyaannya sebenarnya kemarin sudah kami rangkum bahwa dari berbagai macam pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan, ternyata isinya itu mirip-mirip gitu jawabannya. Kami rangkum, jadi ini hasil rangkuman dari seluruh pertanyaan Bapak Ibu. Saya akan jelaskan mulai dari yang klaster pendaftaran ya, aplikasi pendaftaran. Jadi yang pertama, apakah pendaftaran asesmen bisa dilakukan secara self-service oleh peserta melalui website SIS LSPP seperti sebelumnya, dan perlu approval dari PIC perusahaan atau pendaftaran dilakukan secara manual dari PIC perusahaan ke PIC LSPP. Jadi jawabannya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, saat ini LSPP belum mendapatkan izin untuk melakukan sertifikasi secara online atau EJJ. Secara online di sini ya mengikuti pendaftaran sampai proses lainnya. Kemudian untuk sementara dilakukan secara manual dahulu, yaitu dengan mendaftarkan peserta dan mengisi dokumen yang tadi kurang lebih Bu Susi sampaikan, ada APL 01, ada APL 02, berikut dokumen lampiran-lampirannya. Jadi di APL 01 itu ada bukti dari persyaratan dasar, contohnya tadi ada SK, CV, KTP, kemudian pas foto, itu adalah bukti salah satu persyaratan dasar. Kemudian buktinya nanti disesuaikan sesuai jenjangnya Bapak Ibu. Misalnya ditulis di persyaratan dasar itu minimum pendidikan D1, berarti yang disampaikan di sini adalah ijazah D1-nya ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang di apel 02 itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang relevan dengan unit kompetensi. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di apel 02 itu ada unit, ada elemen, dan KUK. Biasanya Bapak Ibu sendiri bisa tahu barangnya apa, bukti hasil kerja Bapak Ibu apa yang bisa dilampirkan ke apel 02 sesuai unit atau elemen yang tercantum di apel 02. Kemudian juga ada AK01 nanti ditandatangani. Kurang lebih sama seperti yang Bu Susi sampaikan tadi. Kemudian jawaban yang keduanya, setelah mendapat izin AJJ, jadi peserta sendirilah yang nanti akan melakukan pendaftaran secara online. Dan sebagai informasi, kami tidak menggunakan sistem yang lama, nanti akan berubah sistemnya menggunakan kalau dahulu SIS LSPP, sekarang menjadi Sertikom, sistem Sertikom, Bapak Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kapankah semua jenjang dapat dibuka? Apa bisa dilakukan oleh PIC, bank, vendor secara kolektif di sistem registrasi? Saat ini pendaftaran ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa semua bidang sudah dibuka kecuali bidang SPPUR, Risuri, dan Compliance. Ini masih menunggu proses dari otoritas untuk pelaksanaan. Selain ketiga bidang itu, pendaftaran sudah kami buka. Dan yang selanjutnya yang untuk manajemen risiko, ini Bu Susi tadi sudah sampaikan, kita menunggu secepatnya surat rekomendasi dari OJK. Selanjutnya, pertanyaan hanya dapat dilakukan oleh peserta, apakah ada pilihan pembayaran melalui perusahaan? Ini mungkin sistem yang dulu ya, Bapak Ibu. Yang mana hal ini akan menjadi isu bagi karyawan yang mengikuti uji kompetensi dengan pembayaran mandiri. Jadi biaya uji ini akan kami tagihkan ke perusahaan bagi pegawai yang biaya ujinya ditanggung oleh bank Bapak Ibu. Tetapi apabila dia perorangan, nanti invoice-nya akan kami kirimkan ke alamat atau kontak pribadi yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau secara pribadi kita tagihkannya kepada orang-orang pribadi. Kemudian Pak Adi, media tanya sebentar Pak Adi. ya, Sorry, interrupt dikit. Pak Adi mau tanya sistem yang dipakai Pak, nanti apakah mohon maaf Pak, apa boleh dilanjutkan dulu Pak? Nanti kita ada sesi soalnya tanya jawab berikutnya. oh oke. Enggak, soalnya nanya ini Bu, sistem sekalian tadi yang ditanya di awal. Apakah sama seperti PTUK waktu itu Pak? Ya Pak, kurang lebih sama Pak. Oh oke, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu ya, media yang dipergunakan oleh LSP-LSPP untuk berkomunikasi dengan peserta yang telah mendaftar. Kami membuka semua saluran media Bapak Ibu melalui surat, email, WhatsApp, telepon, dan lain sebagainya. Atau pesertanya bisa datang sendiri ke kantor, berkomunikasi dengan PIC bank yang telah kami tunjuk atau tetapkan, itu kami open semuanya Bapak Ibu. Oke Pak Adi, ya Pak Adi, artinya mungkin saya rangkum sedikit, untuk pendaftaran saat ini kita masih menggunakan manual, yaitu mengirimkan, boleh diwakilkan oleh PIC melalui email gitu ya Pak Adi ya. Tapi nanti setelah sistem dari LSPP itu selesai, peserta akan mendaftar masing-masing, masuk masing-masing ke sistem tersebut untuk mendaftar gitu kan. Betul Ibu. Ya. Melalui email untuk pendaftarannya nanti pas, tetapi hard Ya. copy tanda tangan basahnya. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ke yang terkait dengan dokumen pendaftaran, Pak. Ini dokumen pendaftaran sebenarnya sudah kami ulas di diskusi, sampaikan, saya juga tadi sudah sampaikan. Jadi intinya apel 01 adalah bukti dari persyaratan dasar plus persyaratan pendaftaran lainnya. Nah, persyaratan pendaftaran lainnya hampir semua jenjang sama, seperti KTP, CV, SK,
CV sama pas foto itu hampir semua jenjang sama. Tapi untuk pendaftaran bukti persyaratan dasar sesuai jenjang itu bisa berbeda-beda. Baik. Contoh ada SK, ada ijazah, ada sertifikat kompetensi, ada sertifikat hasil pelatihan itu seperti itu. Kemudian yang Baik. APL 2 kurang lebih adalah bukti hasil kerja Bapak Ibu. Nah, Bu Susi tadi sudah sampaikan ada 2 metode. Ini bukti-bukti yang Bapak sampaikan dan persyaratan dasar yang Bapak Ibu penuhi itu mempengaruhi terhadap nanti alat uji oleh asesor. Misalnya kalau pekerja pengalaman itu bukti hasil kerjanya sudah cukup memadai untuk memenuhi seluruh unit kompetensi di APL 02, maka nanti ujiannya menggunakan verifikasi portofolio. Tapi pesertanya yang tidak bisa membuktikan atau belum cukup memadai, tapi yang bersangkutan melalui jalur pelatihan, nanti ya alat ujinya adalah alat kegiatan terstruktur melalui DIT. Oke, Pak. Ya, Pak, kalau tadi memperjelas ada beberapa pertanyaan juga. Kalau di APL 02, contoh Pak, di jenjang 4, itu kan ada 6 unit kompetensi. Ya, Di APL 02 jenjang 4 ada 6 unit kompetensi, di mana 6 unit kompetensi itu harus dibuktikan dengan evidence gitu ya Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu kan bisa saja satu orang tidak menguasai atau tidak berpengalaman di 6-6-nya unit kompetensi tersebut gitu ya, ada risiko kredit, risiko operasional dan lain-lain. Bisa saja tidak satu orang tidak menguasai atau tidak pernah menduduki posisi di 6-6-nya itu gitu Pak. Artinya boleh dicampur ya, misalnya unit kompetensi 1, 2, 3 berdasarkan hasil kerja unit kompetensi 4, 5, 6 berdasarkan pelatihan. Apakah memungkinkan itu Pak? Jalurnya mungkin beda Bu. Kalau yang kira-kira ini kan asesmen mandiri ya Bu, mengukur diri sendiri. Betul. Memang tidak bisa membuktikan, lebih baik nanti seluruh buktinya yang jalur pelatihan saja. Jadi supaya lebih jelas. Jadi semua bukti yang diisi di APL 02 adalah sertifikat hasil pelatihan. Karena ada beda portofolio hasil kerja dengan jalur pelatihan. Nanti selain di alat ujinya yang berbeda juga pemenuhan dokumen di APL 02-nya. Nah, untuk pemenuhan dokumen APL 02 bila menggunakan jalur pelatihan silakan diisi oleh sertifikat pelatihan. Oh, artinya dalam satu jenjang tidak bisa dicampur, misalnya pernah berpengalaman di risiko kredit, risiko operasional, tapi tidak berpengalaman di yang unit kompetensi terkait dengan imbal hasil. Itu berarti seluruhnya dianggap akan mengikuti yang jalur tidak berpengalaman, gitukah Pak? Betul. Oke. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah merangkum ya. Bisa dicampur Bu. Oh, tidak bisa dicampur. Baik Pak. Portofolio sepotong DIT kan nggak mungkin Bu. Baik. Jadi itu mewakili beberapa pertanyaan yang masuk juga. Selanjutnya kita masuk ke jadwal ujian Pak. Baik, yang jadwal ujian Bapak Ibu, mungkin untuk saat ini jadwal ujian kita tetap buka setiap hari, nggak ada kuota ya. Silakan daftarkan terlebih dahulu. Tapi untuk penjadwalannya nanti akan LSP atur dan akan memberitahukan kepada Bapak Ibu setelah kita akan parameternya nanti dokumen persyaratan lengkap dan memadai. Lengkap, benar, dan memadai. Kalau lengkap aja tidak benar, pasti ada kami mintakan melalui PSI yang sudah kami tetapkan, mintakan kembali ke peserta kira-kira apa saja yang perlu dilengkapi. Ini kan dari pengalaman ini cukup banyak, waktunya cukup panjang. Tapi setelah nanti lengkap, kami akan menyusun jadwal, menyusun sumber daya sertifikasi termasuk panitia uji, asesor segala macam. Nah, kemudian di sini juga tidak bisa dimungkinkan untuk mengatur terkait tempat uji kompetensi atau TUK lokasinya. Kami membuka bisa di tempat kami atau
di tempat yang kita sepakati. Bisa saja Bapak Ibu minta di tempat lain, tapi sepanjang memenuhi syarat untuk menjadi tempat uji kompetensi, kami akan pertimbangkan Bapak Ibu. Demikian untuk jadwalnya ya. Baik, Pak. Selanjutnya terkait dengan biaya, tadi mungkin sudah disampaikan ya. Ya, Bahwa sudah. biaya-biayanya sudah disampaikan oleh Ibu Susi, berapa biayanya, baik terkait kompetensi maupun resertifikasi, dan nanti akan ada invoice yang akan diberikan setelah semua dokumen diterima dan diperiksa bahwa dokumennya lengkap, maka LSP-LSPP akan memberikan invoice untuk dilakukan pembayaran. Betul. Saya ingin menambahkan Bapak Ibu untuk skema biaya segala macam terkait informasi sertifikasi ini sebenarnya mudah. Kunjungi website kami, nanti silakan di menu sertifikasi diklik, nanti semua biaya termasuk persyaratan dasar untuk skema apapun selain bidang MR ya, ada GB, ada web management, ada kredit, funding and services, semuanya sudah kami susun di website tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu sering-sering berkunjung ke website kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kemudian sebagaimana Bapak Ibu ketahui, setiap bank sudah mempunyai PIC yang bertanggung jawab dari kami. Silakan hubungi PIC tersebut. Jangan sungkan-sungkan, silakan kapanpun, anytime kami bersedia. Oke, jadi dari sisi pendaftaran asesmen, mulai dari dokumennya sudah dijelaskan Bapak Ibu, kemudian prosesnya setelah dokumen lengkap akan diberikan invoice, kemudian bank akan melakukan proses pembayaran, dan setelah itu akan mendapatkan jadwal uji, gitu ya Pak Adi? Betul, jadwal uji, kemudian dan akan melakukan, ya. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, mungkin terkait dengan metode assessment kah Pak? Silakan Bu, slide-nya ini masih bisa di... Ya. Ya. Banyak pertanyaan terkait tadi, mungkin yang online offline sudah dijawab ya Pak Adi, Bu Susi, bahwa saat ini semuanya baru bisa dilakukan secara offline. Hanya untuk tempatnya tadi Pak Adi sampaikan bisa di tempat yang disepakati lah ya, sepanjang memang memenuhi persyaratan. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Adi dan Bu Susi lebih banyak terkait dengan metodenya nih. Tadi sekilas mungkin juga sudah disampaikan bahwa ada dua metode. Yang pertama yang kalau berpengalaman, yaitu dengan melalui verifikasi portofolio dan wawancara. Kalau yang berdasarkan hasil pelatihan, itu nanti akan ada namanya daftar instruksi terstruktur, pertanyaan lisan, bisa dengan presentasi, ditambahkan presentasi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Adi atau Bu Susi? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Bu. Ya. Untuk metode ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, semuanya sangat menyenangkan. Tidak perlu khawatir, malah mungkin pemenuhannya lebih mudah dipenuhi daripada yang sudah lalu, itu yang melalui checkpoint. Checkpoint sekali salah Bapak Ibu ya salah sudah gitu. Kalau di sini lebih objektif, jadi misalnya metode verifikasi portofolio itu sepanjang peserta dapat membuktikan keterkaitan hasil kerja dan unit kompetensi, itu asesor akan lebih merasa dan saya yakin bahwa memang di jenjang itu peserta tersebut memang kompeten. Nah, nanti jika diperlukan ada portofolio yang perlu diklarifikasi nanti pada saat verifikasi portofolio, itu asesor akan melalui pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan wawancara ini nggak kemana-mana dari eviden yang Bapak Ibu sampaikan, jadi tidak harus khawatir. Jadi pertanyaannya tidak akan jauh dari evidence yang Bapak Ibu sampaikan. Itu yang perlu saya sampaikan untuk verifikasi portofolio. Kemudian untuk hasil pelatihannya pun tidak jauh berbeda. Nah, nanti jika ada daftar pertanyaan lisan diperlukan oleh asesor, ini terkait aspek pengetahuan atau knowledge. DPL di sini daftar pertanyaan lisan dengan checkpoint yang dulu kita kenal, pilihan ganda, itu adalah
pertanyaan tambahan terkait pengetahuan gitu Bapak Ibu. Sedangkan kompetensi ini bukan hanya pengetahuan yang digali, tapi juga ada skill, ada attitude juga yang digali oleh asesor. Jadi kalau checkpoint saja sulit buat kami untuk menggali seseorang itu memiliki skill dan attitude yang diharapkan sesuai unit kompetensi, sesuai standar kerjanya. Jadi metode ini semua asesmen itu sama, tapi nanti jalurnya, dua metodenya akan dibedakan lagi dengan dua metodologi pada saat asesmen. Tergantung portofolio yang tadi barusan banget Ibu kita bahas, tergantung portofolio yang disampaikan di APL 02 serta persyaratan dasar yang dipenuhi di APL 01. Ya. Oke, Pak Adi, artinya pada saat kita sebelum melakukan assessment sudah akan ditentukan oleh asesor, misalnya si Bapak A itu akan mengikuti metode yang nomor 1 atau metode yang nomor 2 ya Bapak ya, karena setiap ACC hanya akan diujikan dengan satu metode saja. Begitukah Pak? Ya. Nanti di formulir FRA 01 tersebut nanti ada terjadi kesepakatan antara asesor asesi. Nanti di sana dijelaskan kebutuhannya apa, sertifikasi atau apa, metodenya apa, kerahasiaannya disampaikan bagaimana asesor menjaga kerahasiaan, kemudian pesertanya setuju terhadap pernyataan kerahasiaan asesor itu, dua-duanya tanda tangan Bapak Ibu. Jadi di sini udah clear, AK01 itu udah clear kesepakatan antara pemohon sertifikasi sama dengan pengujinya. Jadi nanti setelah itu terjadi baru masuk ke tahapan penentuan asesmen. Jadi peserta akan bertemu dengan asesor kira-kira 2 kali ya Pak, di pra-assessment untuk memverifikasi dan kemudian di assessment-nya. Itu bisa terjadi 2 kali, bisa sekaligus pada saat jadwal uji Bu. Jadi pra-assessment ini bisa dilakukan sebelum uji dilakukan. Jadi misalnya 1 jam sebelum uji atau 30 menit sebelum uji. Nah ini bisa dilakukan. Nanti tergantung dari asesor untuk menentukan jadwal pra-assessment. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang lain Pak yang mungkin terangkum. Ini kan dilakukan secara offline sehingga ada kemungkinan orang peserta itu berasal dari luar kota. Gitu ya Pak. Jadi ketika datang kemungkinan kan ada beberapa dokumen yang mungkin pada saat pre-assessment atau assessment perlu ditambahkan. Nah, kalau dari luar kota kan mungkin agak kesulitan, beberapa bank menanyakan seperti itu Pak. Gimana? Mungkin ada solusi yang Pak Adi bisa sampaikan. Itu sudah kami pertimbangkan ya. Memang itu keseharian kami dulu juga di saat SPPUR sedang banyak. Itu kan di luar kota juga cukup banyak. Kami sudah memitigasi langkah-langkahnya, mungkin nanti PIC-nya dari kami aktif menanyakan dokumen, terus menginformasikan apa saja yang harus disiapkan. Jadi pada saat pelaksanaan sudah ready semua Bu. Oke. Jadi sudah ada pada saat verifikasi dokumen mungkin sudah disampaikan dokumen apa yang perlu dibawa. Baik Pak. Kami sangat berpengalaman soal itu Bu. Jadi insya Allah nanti berjalan dengan cukup baik. Baik. Kemudian terkait dengan SLA dan pengiriman sertifikatnya Pak. SLA ini sebenarnya SLA sesuai aturan BNSP itu 14 hari kerja. Tapi kita optimalkan mungkin H+5 itu ini hasil ya, sorry ya. Hasil Pak. uji. Hasil uji itu H+5 Bu, paling lambat kita sampaikan. Ya. Bisa lebih cepat dari itu, tergantung nanti rapat komite teknisnya, mungkin kalau di hari yang sama ya mungkin besoknya sudah keluar hasil uji. Tapi paling lambat 5 hari kerja. H+5 dan akan langsung dikirimkan ke PIC bank bagi yang kolektif atau ke personal bagi yang mendaftar secara pribadi, gitu ya Pak? Betul. Ini ada lagi Bu selain ini? Mungkin kita masuk ke tahap yang berikutnya dulu Pak, yang tahap yang terkait dengan refreshment, metode refreshment. Di sini banyak pertanyaan juga
Karena ini refreshment ini sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu dibanding dengan PBI yang sebelumnya terkait dengan refreshment ini apa ya banyak perbedaannya gitu ya Pak Adi. Jadi mungkin banyak pertanyaan di sini. Silahkan Pak Adi. Ya, mulai dari mana Bu? Waktunya dulu atau Ya. unit? Ya, untuk waktu pelaksanaannya memang sudah disebutkan di SEOJK bahwa sekarang harus melakukan refresh 1 tahun sekali, berbeda dengan yang dulu PBI gitu ya Bapak Ibu. Dan wajib dilakukan tiap tahun sebelum tanggal dan bulan jatuh tempo yang tertera pada sertifikasi kompetensinya. Nah, ini mungkin masuk ke unit kompetensi Pak, karena sekarang memang untuk setiap refresh harus memenuhi unit kompetensi yang ada. Silahkan Pak Adi. Ya, untuk refreshment ini harapan kaminya itu setiap tahunnya ya seluruh pemegang sertifikat ini, pemeliharaan ini untuk seluruh unit untuk setiap tahun, itu harapan kami idealnya. Tapi jika pelaksanaannya memang terbatas, bisa bertahap Bu. Unit kompetensi kita ada 6, 3 dulu di tahun pertama, 2 di tahun kedua, satu atau 3 di tahun berikutnya, itu kami tidak dicicil lah ya Pak. penting pada akhirnya seluruh unit itu sudah terpenuhi. Ya, memang harapan kami ini setiap tahunnya itu ya bisa, kalau 1 kali pelaksanaan nggak 6 unit, ya bisa 2-3 kali gitu, harapannya idealnya gitu. Karena memelihara kompetensi itu bisa diartikan dengan memelihara seluruh unit kan Bu. Jadi harapannya seperti itu, tapi pada prakteknya kami masih bisa memahami jika itu dilakukan secara bertahap. Yang penting sampai nanti di tahun ketiganya atau 3 kali pelaksanaan seluruh unit itu sudah terpenuhi. Demikian Bu. Cukup clear ya yang unit kompetensi. Artinya bisa dalam 3 tahun harus terpenuhi. Misalnya kita bicara jenjang 4 yang tadi 6 unit kompetensi, artinya dalam 3 tahun harus terpenuhi orang pernah melakukan refresh 6 unit kompetensi tersebut. Gitu ya Pak. Ada trik dari saya Bu, tip mungkin bukan trik ya, apa ya, saran. Misalnya seseorang terlalu banyak di operasional dan ada unit lain yang tidak tercover di pekerjaannya. Nah, yang unit yang tidak tercover itu utamakan di refresh terlebih dahulu supaya nanti pada akhirnya seluruh unit yang tidak tercover itu bisa tercover pada akhirnya gitu. Jadi misalnya 4 di operation itu ada 4 unit yang bisa terpenuhi, 2 unitnya ya yang segera di-refreshment-kan gitu. Baik, Pak. Kemudian untuk model atau metode refreshment-nya, Pak, ini juga mungkin hal yang baru. Kalau biasanya kita boleh langsung e-learning yang dimiliki oleh Learning Center Bank mungkin, tapi sekarang ada persyaratan lain, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Sebenarnya persyaratannya hanya dari dulu sama sebenarnya, klasik itu buktinya, evidennya atas pelaksanaan e-learningnya. Itu yang selalu kita salah. Tapi kita akan bahas. Jadi pelaksanaan refreshment atau pemeliharaan dalam bentuk e-learning dari Bank Bapak Ibu itu kami perkenankan dan kami sarankan dilaksanakan. Tapi nanti pelaksanaannya itu buktinya harus bisa divalidasi oleh Bapak Ibu sendiri. Dan yang terpenting dalam pelaksanaan e-learning itu materinya itu menyangkut ke unit kompetensi yang mana, di jenjang apa, itu harus jelas di buktinya Bu. Jadi tolong sertifikatnya dan itu ditandatangani bisa oleh SDM, bisa oleh bagian learning atau corporate university atau yang lain-lainnya, tiap bank berbeda. Silakan, yang penting divalidasi oleh banknya sendiri dan ada keterangan unit kompetensi yang terkait. Itu nomor 1. Kedua, sebelum melaksanakan pelaksanaan refreshment sendiri oleh banknya sendiri, banknya itu wajib melakukan MOU dengan kami.
Nah, syarat-syaratnya nanti bisa menghubungi nanti mungkin PSI dari kami di LSPP akan memberitahukan kepada Bapak Ibu syarat apa saja, mudah kok, ini tidak sesulit itu. Syaratnya nanti setelah syaratnya terpenuhi, MOU-nya kita tanda tangan bersama, kemudian pada saat pelaksanaan itu ada ketentuan 10 hari kerja, Bapak Ibu mengirimkan materinya. Mengirimkan materi ini bukan materi ya, mengirimkan surat permohonan verifikasi untuk atau validasi untuk materi yang akan diselenggarakan. Itu biasanya paling lambat 10 hari kerja sebelum kegiatan refreshment itu dilakukan, dan melampirkan dokumen atau data seperti silabus atau materi pembelajarannya, kemudian profil atau data narasumber atau pembicara atau trainer atau pengajar yang akan mendeliver materi tersebut, kemudian durasi pelaksanaannya, kemudian list pesertanya, dan jangan lupa bahwa pengajar tersebut wajib memiliki kompetensi teknis yang jenjangnya minimum sama dengan apa yang diajarkan. Misalnya saya mau ngajar MR kualifikasi 4 bidang manajemen risiko perbankan. Minimal banget saya harus mempunyai sertifikat MR kualifikasi 4 bidang manajemen risiko perbankan yang masih aktif. Nah, itu critical point-nya. Di sinilah letak LSP-LSPP menjaga kualitas pelaksanaan pemeliharaan tersebut sesuai amanat OJK. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami ke depan jika di internal melakukan pemeliharaan, silakan pematerinya harus memiliki sertifikat yang dengan jenjang yang sama, minimum dengan jenjang yang sama. Lebih tinggi lagi lebih baik dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian nanti mekanisme validasinya, LSP akan menjawab surat permohonan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan surat permohonan surat jawaban atas permohonan validasi tersebut, untuk daftar nama list peserta yang sudah didaftarkan itu artinya sudah kami endorse, sudah kami anggap memenuhi syarat kualitas dari penyelenggaraan refreshment tersebut. Clear ya Bapak Ibu? Iya, clear Pak. Ya. Kemudian itu di bawah Pak ada durasi, ketentuannya adalah 2 jam untuk 1 unit kompetensi. Bagaimana dengan kalau menggunakan e-learning Pak? Ya, ini cukup klasik ya Bapak Bu. Kemarin juga dari kunjungan visit ke kami, ada dari Bank BNI, Bank Mandiri menanyakan hal yang sama mengenai e-learning ini kan durasinya cukup singkat ya. Kadang-kadang 2 jam untuk seluruh materi. Nah, ini yang perlu kita ketahui, mungkin kurang sedikit, misalnya 1,5 jam. Yang penting masuk akal untuk 1 unit kompetensi itu bisa kita akui. Yang penting tadi proses pengiriman materinya itu, verifikasi materinya itu dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi kami nanti akan memberi feedback apabila durasinya kurang atau mungkin materinya kurang memenuhi, itu akan di feedback melalui permohonan tersebut. Jadi clear sebelum dilaksanakan gitu Bu. Iya. Nanti nggak ada lagi isu bahwa itu sudah divalidasi. Itu saja Bu. Iya. Termasuk kalau materi e-learning yang akan digunakan untuk refresh itu juga berarti harus dikirimkan kepada LSP-LSPP untuk diverifikasi ya Pak, berarti. Kalau ini itu berarti setiap pelaksanaannya, jadi bukan sekali udah gitu hilang nggak ngirim lagi, enggak. Jadi setiap pelaksanaan harus dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kan materi e-learning itu bisa dipakai untuk beberapa kali gitu ya Pak, karena kan e-learning belajar mandiri istilahnya. Itu nggak ada masalah, tapi tetap harus dikirim karena nanti OJK sendiri akan secara sampling ke materi tersebut. Terkait. Oke. Kan
nggak ada materinya kan nggak buat lagi, cuma copy kan atau kirim yang ini lagi nanti biar Ya, pemeriksaan artinya kalau materialnya. e-learning mungkin secara ini ya Pak, secara berkala kita kirimkan untuk memverifikasi ya, ini materi e-learning yang akan dipakai untuk periode ini sampai ini, gitu mungkin bisa dilakukan seperti itu ya Pak Adi. Ya kita pertimbangkan Bu, Oke, sepanjang intinya yang penting kita sama-sama pelaksanaan tuh jangan sekedar pelaksanaan gitu. ya, Ya kita harus sama-sama gitu. Bukan sekedar pelaksanaan tapi benar-benar menjaga, memelihara menjaga kompetensinya. kualitas dan mutu dari sertifikasi itu sendiri. Betul. Baik Bapak Ibu, terkait dengan refreshment tadi ada catatan dari Pak Adi. Yang pertama, memang kita kalau dilakukan secara kelas, jadi diingatkan tadi pematerinya ya Pak Adi, pematerinya harus minimum memiliki sertifikasi di jenjang yang sama dengan materi yang diajarkan. Dan untuk materinya sendiri, baik yang in-class maupun yang e-learning, itu dikirimkan terlebih dahulu kepada LSP, LSPP paling lambat 10 hari kerja sebelum dilakukan refreshment, supaya bisa dilakukan verifikasi apakah materi tersebut sesuai dengan unit kompetensi yang akan sesuai dengan jenjangnya gitu ya. Dan yang ketiga, di dalam sertifikatnya nanti pada saat setelah melakukan refresh, mohon untuk dicantumkan unit kompetensinya sehingga jelas gitu ya Pak Adi. Begitukah Pak Betul. Adi rangkumannya? Baik Pak. Ada tambahan sedikit Bu, mungkin saya tadi Oke. kelewat. Untuk trainer yang bersifat profesional, misalnya dia hanya memiliki keahlian di satu unit misalnya, atau profesional sekali spesifik terkait cyber crime atau apa gitu Bu. Itu diperkenankan tapi hanya boleh mengisi materi sesuai keahlian profesionalnya saja, tidak bisa disangkutkan ke dianggap ada 2 unit kompetensi, 1 unit kompetensi yang bisa terjawab. Mungkin 1 elemen 2 KUK itu bisa masuk ke sana, tapi untuk seluruh unit mungkin tidak bisa. Baik, jadi benar-benar kalau kita menggunakan pihak ketiga, artinya benar-benar yang sesuai dengan kompetensi pihak ketiga tersebut saja gitu. Betul, nggak bisa kemana-mana nanti materi ini. Baik Pak. Selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, yaitu terkait dengan tadi mungkin refresh dan endorsement sudah ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini yang banyak sekali ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan sertifikasi dan resertifikasinya. Karena kemarin ada khususnya yang kemarin pada saat terjadi pembekuan Pak Adi, ada LSP dibekukan, dan sedangkan waktu itu bank masih jalan sendiri-sendiri, ada yang tetap melakukan refreshment dengan metode lama dan sebagainya gitu ya, masih dengan yang lama. Ada beberapa yang tadi disampaikan Bu Susi juga tidak melakukan surveillance karena memang di PBI tidak ada harus melakukan surveillance gitu kan. Nah, ini bagaimana perlakuannya saat ini Pak? Karena beberapa bank tentunya cukup banyak peserta yang mungkin kemarin terpending dan sebagainya. Silahkan Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini cukup menarik karena tadi Bu Susi sebenarnya sudah sampaikan di depan perlu diluruskan bahwa proses perpanjangan sertifikat itu wajib melalui proses yang dinamakan sertifikasi ulang atau resertifikasi. Jadi seseorang memiliki sertifikat yang tertera dengan masa berlaku di sertifikat itu wajib memperpanjang tanggal masa berlakunya yang tertera, nanti diganti sertifikatnya atau perpanjangan sertifikat itu melalui proses sertifikasi. Jadi bukan cukup hanya sertifikat refreshment, terus itu dianggap sudah panjang otomatis gitu, udah panjang masa berlaku sertifikatnya. Nah ini pemahaman yang perlu kita luruskan untuk sekarang ke depan nanti. Jadi untuk memperpanjang sertifikat itu melalui jalur resertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikat itu melalui jalur sertifikasi. Jadi ada 2 resertifikasi itu kasusnya ya Bapak Ibu. Yang pertama
eh, mungkin tadi ya itu yang tadi pemahaman itu, yang kedua terkait yang memiliki sertifikat tapi eh, di masa apa namanya, masa Pembekuan. sasi sesuai SE. Nah, nih, yang di masa yang masuk di tercover di masa berlakunya tercover di masa relaksasi itu masih dapat kami terima sebagai dalam proses sertifikasi. Itu tidak ada isu, jadi kami terima melalui proses sertifikasi. Tapi yang jauh sebelumnya sudah mati sertifikat jatuh tempo, apalagi sebelum kami dibukukan. Nah, itu mau nggak mau yang bersangkutan melalui jalur awal lagi untuk mendapatkan sertifikat yaitu dengan jalur sertifikasi. Nah, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Susi sampaikan, prosesnya kok sama saja Bapak Ibu, dan tidak sesulit yang Bapak Ibu bayangkan, tidak apa ya, tidak perlu khawatir terkait nanti proses yang akan kami lakukan, baik sertifikasi atau resertifikasi sama-sama menyenangkan, nanti hanya disesuaikan bukti yang ada di APL 02. Mungkin untuk resertifikasi buktinya di APL 02 selain portofolio Bapak Ibu yang mendukung, ditambah dengan bukti pemeliharaan yang secara akumulatif harus memenuhi seluruh unit kompetensi dan dilakukan tiap tahun selama periode sertifikat berlaku. Clear ya sampai sana? Ya, artinya Pak yang kemarin jatuh tempo pada saat dibekukan, pada saat freeze itu, dan bank melakukan refreshment sendiri mungkin dengan metode yang lama, yang materinya juga belum di-endorse gitu ya Pak, itu masih dianggap berlaku, tapi harus dilakukan proses resertifikasi, yaitu prosesnya tetap mengisi APL 01 dan APL 02 mengikuti proses yang seperti yang saat ini berjalan, begitukah Pak? Betul, betul. Prosesnya sama, pengisian dokumennya nanti hanya beda di APL 01. Di situ Ya. ada sertifikasi atau sertifikasi ulang. Jadi kalau untuk sertifikasi ulang silakan centang yang kotak bawah. Ya. Jadi karena kami akan tahu ini untuk ke tujuannya untuk resertifikasi. Iya, Nanti betul. Tambahkan dengan sertifikat pemeliharaan. Bukti pemeliharaan. Oke. Baik. Jadi di APL 01 Bapak Ibu di situ ada dua kotak yang kita bisa pilih, itu mau sertifikasi atau sertifikasi ulang. Yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, kalau kita untuk perpanjangan berarti tiknya yang sertifikasi ulang gitu ya Pak. Kemudian ditambahkan dengan bukti pemeliharaannya. Betul. Silahkan Pak Adi. Nah, waktu pengajuan kapan ya? Silakan kita kalau di skema itu, di beberapa skema itu 3 bulan sebelum tanggal jatuh tempo, Bapak Ibu paling lambat, supaya nanti jangan kelewat gitu prosesnya, takutnya keganggu sampai jadi kelewat gitu. 3 bulan saya rasa sudah cukup memadai untuk dilakukan perpanjangan. Nah, ini kami juga nanti akan bantu ke depan Bapak Ibu mereminder peserta pemegang sertifikat ini kapan dia jatuh tempo, nanti bisa dilakukan 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, atau mungkin 3 bulan sebelumnya. Kami akan reminder langsung ke kontak yang terdaftar di database kami. Jadi untuk ke depan mohon disampaikan kepada peserta dalam mengisi pengisian APL 01 data diri peserta, silakan isi dengan data yang sebenar-benarnya. Alamat email yang benar, alamat email pribadi ya kami harapkan, kemudian nomor HP yang benar. Jadi ini supaya kami memudahkan menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban pemegang sertifikat tersebut. Jadi ini mohon bantuan Bapak Ibu. Jangan nanti dibantu boleh diisi oleh data, tapi yang bersangkutan harus mengetahui dengan data yang benar. Terutama di APL 02 Bapak Ibu, banyak kasus
banyak kasus untuk petinggi-petinggi ya kita tidak bisa menampilkan itu tadi gitu kan. Pengisian APL 02 kan untuk petinggi-petinggi banyaknya oleh sekretarisnya, asistennya, dan lain sebagainya. Pada saat ujian, yang bersangkutan melangau-langau gitu, nggak ngerti ini apa. Padahal seharusnya APL 02 itu diisi oleh peserta sendiri. Tapi dalam hal dibantu silakan, tapi sepengetahuan pesertanya sendiri gitu. Oh, tolong lampirkan dokumen ini. Nanti untuk menjawab buka ini, tolong masukkan dokumen ini, itu diperbolehkan. Tapi pada saat ujian dia akan tahu gitu, oh ini yang saya lampirkan. Nanti kalau ditanya saya juga udah persiapan jawabnya apa gitu. Demikian. Ya, Baik, ada Pak. lagi? Baik, Pak. Pak, ini ada beberapa pertanyaan juga. Kan kalau tahun ini tadi terkait dengan refreshment sedikit, dan ini mungkin terkait di sini juga, refreshment itu kan harus dilakukan setiap tahun. Berarti mulai dari tahun ini sudah harus melakukan refreshment. Ya. Dihitungnya jangan per tahun 2003 dikelompokkan semua harus 2023. Enggak, lihat di sertifikat kompetensinya aja. Oke. Satu tahun itu berdasarkan tanggal sertifikat, tanggal penetapan sertifikat. Jadi tidak bisa diglobalisasi atau secara umum semuanya 2023 satu tempo yang sama, nggak bisa. Iya. Karena kan beda-beda pasti mendapatkan sertifikatnya tanggalnya. Oke. Dan kalau tadi perpanjangan sertifikat ya, itu kan 3 tahun, tapi tiap tahun harus refresh. Artinya di tahun ketiga peserta akan melakukan refreshment dan resertifikasi. Betul. Oke. Jadi misalnya jatuh tempo 2026, ini 2025 berarti 2023 refresh, 2024 refresh, 2025-nya refresh dan resertifikasi, begitu ya Pak Adi? Tepat sekali, Bu. Tepat sekali. Jadi ada 4 kegiatan, 4 kewajiban yang harus dilaksanakan. Harus dipenuhi dalam 3 tahun. 3 kali refresh dan 1 kali resertifikasi dengan mengajukan APL 01 dan APL 02-nya. Betul, Bu. Betul. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya, yang jatuh tempo lebih dari 2023 tuh Pak. Untuk sertifikat di tahun 2023, ini yang tercover dengan SR relaksasi. Ya, itu yang 2023 yang terkait dengan relaksasi tadi sudah dijawab. Jadi kita akan jadi sertifikasi kita masih terima. Masih terima dengan mengisi melengkapi dokumen APL 01, APL 02 dan pilihnya di APL 01 adalah resertifikasi. Betul. Ya. Nah, di pertanyaan berikutnya, peserta yang jatuh tempo lebih dari 2023. Lebih itu dari sebelum ya? Setelah Pak. Jadi misalnya contohnya di situ adalah Februari 2024. Oh, oke. Itu ya tetap mengikuti ketentuan yang baru. Ya, nah, tahun ini dalam hal sertifikat pemeliharaan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang lama, itu dapat kami pertimbangkan dan akui. Ya. Tapi di tahun ini silakan lakukan refreshment sekali, dan nanti di 2024 sebelum jatuh tempo lakukan sekali lagi. Iya. Ya, artinya tahun ini kalau sudah melakukan refresh, sertifikat refreshment-nya masih bisa diakui, tapi 2024 harus refreshment 1 kali dan resertifikasi sebelum Februari 2024. Ya. Kemudian ada juga yang habis di sebelum tahun 2023, Pak, dan selama ini masih menjalankan refreshment-nya melalui internal, e-learning maupun eksternal. Ini mungkin yang tidak ini ya, tidak surveillance ya. Ya, itu harus sertifikasi. Tapi kami sertifikasi ini kalau mau saklek ya Bu, ngikutin PBI yang lama kan downgrade. Itu nggak? Turun level kan kalau ngikutin PBI yang lama. Tapi enggak, kita jenjang yang sama. Oke, berarti saat ini yang tidak melakukan surveillance atau surveillance artinya pada saat melakukan refresh tidak diganti sertifikatnya, gitu ya Pak? Ya. Jadi
lulus ujian awal sertifikasi. Ya, saat ini dianggap tidak mati, tapi harus segera diproses sertifikasinya lagi dengan mengisi APL 01 dan APL 02 tadi. Ya, betul prosesnya. Baik, Pak. Yang berikutnya, Bapak. Ya, slide berikutnya masih ada? Atau sudah habis? Ya, Ini lain-lain. ya terkait dengan penyelarasan, Pak. Ada istilah penyelarasan juga di SEOJK yang terbaru, Pak. Silahkan, Pak Adi. Overview aja ya, Bu. Penyelarasan ini difokuskan atau diutamakan untuk BOD dan BOC yang aktif. Itu dulu poinnya. Terus mekanisme, jadwal, dan penyelarasan terhadap BOD dan BOC yang aktif tersebut itu masih dikaji bersama 3 LSP dan OJK dan 3 LSP termasuk kami. Jadi belum ada keputusan terkait penyelarasan tersebut. Jadi untuk di luar BOD, BOC yang aktif tersebut, penyelarasan terhadap di luar yang tadi saya sebutkan itu sama. Jadi belum ada arahan dari atau keputusan dari OJK. Kita tunggu sama-sama bagaimana penyelarasan ini dilakukan, ketentuannya apa. Kami secara rutin masih diundang OJK untuk membahas terkait penyelarasan ini. Kira-kira hanya overview itu yang bisa saya sampaikan terkait penyelarasan. Kalau penyetaraan sudah clear semua ya, jadi otomatis itu tidak ada. Iya. Ya. Baik, kalau yang penyelarasan jadi masih menunggu keputusan lebih lanjut dari OJK dan nanti kita juga menunggu informasi lebih lanjut dari LSP-LSPP gitu ya Pak Adi ya. Ya, betul. Untuk slide-nya sudah habis, Bapak Ibu, pertanyaan yang dikumpulkan, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan di chat. Kita nyambung ya, Pak Adi, masih ada waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke jam 11. Ada beberapa pertanyaan yang mestinya sudah tadi sekalian terjawab ya, Bapak Ibu. Dari MyBank, Bu Dina, itu juga sudah terjawab. Yang tidak surveillance, tadi sudah saya wakilin untuk disampaikan juga. Jadi yang tidak surveillance dianggap harus melakukan sertifikasi dengan mengirim, prosesnya sama dengan resertifikasi, jadi harus melakukan sertifikasi mengirimkan APL 01 dan APL 02-nya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan BOD dan BOC, Pak Adi? Apakah tetap harus ikut offline untuk resertifikasi? Tetap, Bu. Tapi tadi kami sudah sampaikan satu opsi terkait tempat uji kompetensi. Silakan mana baik. Bisa dimanfaatkan ya kalau tempat ujinya bisa dilakukan di yang disepakati. Ya, betul. Kami memahami BOD ke sini mungkin waktunya atau kesibukannya juga cukup tinggi, jadi silakan kita diskusikan di mana gitu. Nanti yang penting ya sepakat. Ya. Ini ada yang bertanya juga, Pak. Ini kan karena baru dibuka dan tentunya akan banyak lonjakan. Jumlahnya akan membludak. Nah, ini ada yang menanyakan bagaimana kesiapan asesor di LSP-LSPP sendiri. Ya, secara umum ada 93 asesor yang siap melayani kegiatan sertifikasi untuk Bapak Ibu, dan kami dalam waktu dekat akan menambah armada asesor atau asesor mungkin kurang lebih sekitar 24 orang di bulan November nanti, bulan ini ya, nanti mungkin akan ada pendidikan asesor dan itu menambah kekuatan asesor kami. Demikian Bu, jadi kita siap. Siap, LSP siap gitu ya Pak? Ya, siap. Tinggal silakan Bapak Ibu daftar. Ya. Dulu Bapak Ibu mendaftarkan pesertanya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk bahan materi asesmen resertifikasi yang akan diuji dapat dari mana? Ini tadi sudah disampaikan bahwa materinya adalah verifikasi portofolio dan wawancara atau daftar instruksi terstruktur ya, dengan wawancara juga, dan juga kalau dibutuhkan presentasi. Jadi memang sesuatu yang
dikerjakan sendiri oleh asesor. Begitukah, Pak? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Yang DIT itu bukan dengan wawancara tapi dengan pertanyaan lisan. Ini Iya, karena pertanyaan lisan. namanya sensitif sekali. Wawancara itu apa, lisan itu apa. Kalau kita melihatnya ya harusnya sama gitu, tapi esensinya bagi mereka cukup jauh. Jadi Ya. Jadi yang tidak ada materi yang dipelajarin oleh peserta karena semuanya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam sehari-hari sesuai dengan unit kompetensi yang didaftarkan di jenjangnya. Kalau saya boleh ini sampaikan, materi tersakti itu SKKNI, Bu. Jadi unit kompetensi itu di dalamnya ada standar ya, guidance untuk seseorang mencapai kualifikasi 4, misalnya bidang manajemen risiko itu harus memenuhi semua tahapan yang ada di unit kompetensi, elemen, dan KUK. Itu paling sakti, Bu. Silakan pelajari di situ, mungkin lama-lama tahu, oh ternyata saya itu barangnya ada ini. Gitu. Oh, saya ternyata kerja ini terkait unit kompetensi ini. Nanti kebuka sendiri. Ya itu materi yang paling ampuh. Itu dari kami. Kemudian ada yang raise hand mungkin dari Bu Desi. Kita kasih kesempatan satu yang langsung menyampaikan secara online ya, Pak Adi. Terima kasih Bu Novi. Pak, maaf saya Silakan. joinnya, ya maaf joinnya telat. Ini sih Pak, tadi nyambung juga. Takutnya sudah ditanyakan ya bahwa untuk direksi-direksi yang jatuh tempo di 2023 Pak, untuk refreshment-nya, apakah harus keseluruhan kompetensi resiko tersebut atau boleh sebagian Pak? Atau langsung resertifikasi Pak? Penuhi dulu refreshment-nya mungkin Bu, kalau masih cukup waktu. Ini 2023 akhir ya? Enggak sih Pak, tapi ada yang Maret, ada yang April gitu kan, bervariasi nih Pak, tapi rata-rata jatuh tempo 2023. Nah, kalau misalnya kami harus menyelenggarakan refreshment, berarti kan jika harus keseluruhan, berarti kan semua kompetensi yang ada dikali 2 jam ya Pak ya untuk refreshment-nya ya Pak, karena kan baru dijalanin tahun ini. Sama mungkin ini Bu, tidak perlu pihak luar. Kalau memang itu urgent, silakan dari banknya sendiri, dari unit mana aja yang terkait ini, dari yang terkait salah satu UK misalnya dari operasional, memberi sedikit materi tekniknya melalui meeting atau apa, silakan. Tapi nanti keluarkan buktinya, harus bukti pemeliharaan tersebut, dan cantumkan unit kompetensinya yang telah disampaikan. Itu lebih mudah mungkin Bu. Jadi tidak usah harus menunggu jadwal dari pihak ketiga dan hal yang lain-lain. Tapi silakan banknya sendiri mungkin lebih ampuh, saya lebih memahami apa yang diperlukan di unit. Tapi tetap Dan harus seluruh ya Pak ya? benar-benar ada kan kalau di bank. Mungkin bisa kepala divisinya yang memberikan materi atau. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Desi. Pak, ini masih ada yang menanyakan mungkin pemantapan dan pengulangan lagi Pak, tapi memang mungkin ada yang masih belum clear. Portofolio dalam bentuk apa? Mungkin masih kurang jelas yang disebut dengan istilah portofolio Pak. Dan portofolio tiap jenjang berbedakah? Gitu itu ya. Pada saat ujian wawancara diperbolehkan membawa portofolio print dari hard copy dan kemudian dibaca gitu Pak. Jadi mungkin pada saat wawancara boleh sambil baca-baca begitukah Pak? Kemudian juga untuk skema refreshment tiap tahun dimulai berlaku per tahun 2024 atau 2023 sudah berlaku. Ini sudah berlaku harusnya ya, sejak SEOJK diterbitkan sudah berlaku. Silahkan Pak Adi untuk pertanyaan yang terkait dengan portofolio dan nanti mekanisme saat ujian wawancaranya nih Pak. Ya, kalau portofolio tadi memang tiap jenjang bisa saja sama, bisa berbeda sepanjang unitnya bisa berkaitan. Satu lagi, satu portofolio bisa saja mencakup 2 unit, 3 unit kompetensi. Jadi satu barang untuk 2-3 unit itu memungkinkan selama relevan. Gitu. Misalnya kalau direksi ya ada penyusunan RBB atau
lain-lain yang sifatnya lebih general, itu berbagai unit kompetensi tercover di situ, kan bisa satu barang itu udah cukup gitu. Atau bisa dalam bentuk bukti kerja seperti laporan hasil kerja, notulen rapat, minutes of meetings, itu bisa jadi satu portofolio. Jadi tidak usah terbatas apa namanya portofolio itu apa, ada job desk, ada KPI, banyak macamnya, itu bisa dicatat. Yang penting ada relevansinya terhadap unit itu. Nanti juga toh sama asesor akan digali, benar nggak ini ada relevansinya. Nah, nanti asesor kan akan menimbang di aspek atau prinsip bukti ya, ada valid, asli atau autentik, terkini dan memadai. Nanti itu asesor punya metodologinya dalam menilai bukti yang disampaikan atau portofolio yang disampaikan asesor. Jangan khawatir, itu barangnya sekali lagi bisa 2-3 barang untuk untuk seluruh unit itu bisa dimungkinkan. Ya. Tapi Jadi tadi Bapak Ibu di setiap jenjang itu sudah ada unit kompetensinya. Kalau nggak salah dari jenjang 4, 5, 6, 7 itu totalnya ada 21 unit kompetensi. Jenjang 4 itu 6, jenjang 5, 8, dan seterusnya lah. Jenjang 6 berapa, jenjang 7 berapa gitu ya. Nah, tugas kita adalah untuk menyampaikan gitu ya Pak Adi ya, bukti evidence terkait dengan unit kompetensi masing-masing sesuai dengan jenjangnya. Nah, tadi pertanyaannya Pak, itu nanti kalau wawancara boleh sambil bawa lihat portofolio di bawah nggak Pak? di bawah dan disampaikan ya Bu. Tapi kalau yang portofolionya bersifat, tadi Bu Susi sudah sampaikan, konfidensial itu kan tidak disampaikan pada saat pendaftaran. Ya. Nanti bisa dibawa atau ditunjukkan pada saat ujian. Nah, begitu juga yang portofolio yang bersifat yang lainnya, bisa soft copy dulu atau bisa langsung hard copy, nanti pada saat ujian dibawa juga ya monggo saja. Toh Nah, nanti yang akan itu oleh asesornya. ya, artinya pada saat diwawancara boleh sambil ngelihat dokumennya, bisa sambil diskusi, bisa sambil menunjukkan buktinya seperti Nah, apa. kalau teknis pada saat asesmennya itu tergantung asesor ya Bu. Oh, tergantung asesor Pak. Membawa evidennya itu dipersilakan. Dipersilahkan. Oke. Baik. Ada lagi Bu? Kira-kira yang bisa kami bantu. Oh, mungkin saya bisa minta tolong ke Bapak Ibu. Ini kan melalui Bapak Ibu, silakan asesi di mungkin di mapping kira-kira portofolio untuk jenjang 4 apa, karena Bapak Ibu sendiri yang tahu Ya. dokumen kerja, dokumen-dokumen yang relevan terhadap unit kompetensi. Kasih gambarannya aja Bu, nanti Ya. biar mereka Ya. isi Pak, sendiri. ini ada pertanyaan Pak, untuk APL 02 pada jenjang 4 terdapat unit kompetensi mengelola risiko imbal hasil. Dan ini dirasakan sebetulnya itu untuk bank syariah. Nah, apakah untuk bank konven juga berlaku untuk pengisian form ini? Berlaku Bu, mungkin ini spesifik, mungkin Pak Mutarto yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Mutarto. Baik, terima kasih Pak Adi. Bu Novi, sebetulnya seperti disampaikan Pak Adi tadi, itu betul. Jadi semua unit kompetensi yang ada di skema atau di masing-masing skema itu wajib dipenuhi. Termasuk di dalamnya itu ada unit kompetensi imbal hasil dan unit kompetensi investasi, maksudnya ada dua. Jadi ya, jadi umpamanya mungkin Bapak Ibu atau asesi tidak memiliki pengalaman atau mungkin bukti yang relevan berkaitan dengan hasil kerja, itu bisa dipenuhi dengan bukti pelatihan atau mengikuti pelatihan berkaitan dengan unit kompetensi tersebut. Tapi ada ya seperti itu. Tapi juga mungkin sedikit saya sampaikan juga, yang dimaksud di dalam unit kompetensi investasi dan unit kompetensi imbal hasil di situ, kalau kita pelajari di elemen maupun KUK-nya, itu sebetulnya adalah bersifat ya umum ya. Contohnya, umpamanya calon asesi adalah memiliki pengalaman berkaitan dengan penempatan dana di treasury
sebetulnya itu adalah ada memiliki kompetensi di bidang investasi, termasuk juga berkaitan dengan return on investment atau imbal hasil. Kalau kita lihat di KUK-nya itu bisa dijadikan sebagai lampiran atau bagian dari bukti yang relevan atau bukti hasil kerja. Termasuk juga mungkin kalau Bapak Ibu berpengalaman di dalam melakukan analisis kredit yang mengukur kinerja atau mungkin analisis berkaitan dengan investasi dari si debitur. Itu juga ada kaitannya dengan mengukur ROI contohnya, itu ada kaitannya dengan imbal hasil dan sebagainya. Jadi ya, tidak spesifik khusus hanya untuk syariah, meskipun memang itu tujuan untuk syariah, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan di bidang masing-masing. Kalaupun sama sekali tidak terpenuhi, itu bisa dipenuhi dengan pelatihan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Jadi Ya. tapi tadi tidak bisa dari Pak Adi disampaikan tidak bisa dicampur ya, Pak, karena nanti akan menentukan uji kompetensinya. Jadi kalau yang 2 itu dari pelatihan, yang 4-nya juga dianggap kita tidak berpengalaman. Iya, betul seperti itu. Oke. Oke, Pak Adi. Atau Baik. mungkin masih ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada ditanyakan. Ada, Pak, sorry. Ya. Ya, Mungkin saya dari Dea. Bang, ya, silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Novi. Izin Pak Mutarto, ini saya Dea dari Bank Nubu. Singkat aja Pak. Jadi kalau misalnya kita punya karyawan yang sudah expired di Juli 2023, namun sudah refreshment di Maret 2023, itu kan kondisinya semua LSP sedang tutup gitu ya. Nah, itu berarti resertifikasinya harus di tahun ini atau di 3 tahun lagi? Karena kan udah refreshment di Maret. Seperti itu Pak. Nah, baik, mungkin Pak Adi saya coba bantu jawab. Seperti tadi disampaikan Pak Adi dan Bu Susi juga, untuk yang expired tahun 2003 sepanjang dia sudah melaksanakan refreshment ya, mungkin masih dengan aturan lama, itu tetap bisa dilakukan resertifikasi di saat ini juga. Bukan berarti 3 tahun kemudian, sangat segera untuk segera diperpanjang. Karena sebelum lewat tahun ini, di tahun ini juga. Oke, Ya, thank you, gitu. Pak. Ya, artinya tetap harus segera diajukan supaya bisa mendapatkan sertifikat perpanjangan mulai dari tahun 2023 sampai 2026 gitu ya, Pak. Mungkin saya sedikit tambahkan juga. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sedikit kemarin sedikit kecampur aduk ya berkaitan dengan istilah refreshment. Jadi refreshment atau mungkin pemeliharaan kompetensi itu merupakan salah satu syarat saja untuk supaya sertifikat kompetensinya itu bisa diperpanjang. Karena kemarin banyak yang sudah dilakukan refreshment dengan secara otomatis, berpikiran secara otomatis itu pasti diperpanjang. Tidak seperti itu ya. Jadi itu tetap harus diajukan, hanya menjadi salah satu syarat untuk bisa diperpanjang dengan cara mengisi atau mendaftar kembali di LSP. Gitu. Ya. Itu Bu Andrea. Baik, terima kasih Bu Andrena. Pak Adi, ada yang bertanya, mungkin Pak Mutarto juga boleh menjawab. Jika pegawai sudah berpengalaman melebihi masa kerja di industri keuangan yang telah ditetapkan, apakah bisa langsung mengikuti uji tanpa perlu ikut pelatihan? Bisa, Bu, Pelatihan bisa. PPK. Bisa, Bu, bisa. Tanpa pelatihan, dia termasuk pekerja pengalaman. Ya, masuk ke yang kategori pertama, pekerja pengalaman ya, Pak. Betul. Tidak perlu lagi pelatihan. Pekerja pengalaman saya rasa ya sangat menguasai. Cuman kemampuan dia untuk memunculkan atau menghadirkan eviden yang sesuai unit kompetensi, nah itu yang perlu mungkin dipelajari terkait unit SKKNI. Kemampuan yang bersangkutan menampilkan dokumen yang relevan, yang tepat gitu. Karena dokumennya saya yakin evidennya sudah cukup banyak untuk pekerja pengalaman. Oke. Dari Ibu atau Bapak ya ini, dari sisi BI, Pak Anggi, mohon maaf kalau saya salah. Iya, Silahkan Pak. Oh Ibu, silahkan Bu. Bisa dengar ya suara saya Bu? Bisa. Ya Bu, jadi kasusnya di bank kami itu kan Januari, sekitar bulan Januari itu kita dapat kabar kalau refreshment itu setahun sekali, tapi terkait teknis pelaksanaannya belum ada. Jadi memang di sekitar bulan Februari Maret itu kami refreshment besar-besaran bagi yang sudah yang kadaluarsa tahun 2023 maupun kadaluarsa di tahun 2024 2025.
tapi memang pada saat itu tidak mengikuti aturan terbaru ini yang harus sesuai dengan unit kompetensinya. Nah, yang jadi pertanyaan kami, refreshment yang Januari Februari kami itu yang dilaksanakan, baik itu yang kadaluarsa tahun 2023 maupun 2024, 2025, 2026, apakah terhitung sebagai salah satu refreshment di tahun ini atau tidak, Bu? Dan refreshment tersebut apakah memperpanjang umur sertifikat tersebut, jadi yang 2024 jadi tahun 2023 ditambah 3 jadi 2026 gitu, Bu, atau gimana? Kurang lebih gitu sih, Pak, Bapak Ibu. Ya, langsung saya jawab ya. Silahkan, Pak. Refreshment terhadap di Januari Februari tersebut tetap kita akui, tapi untuk memenuhi ketentuan SEOJK silakan refreshment lagi. Ini masih ada sisa waktu di bulan November Desember untuk melengkapi ketentuan SEOJK. Dan itu tidak, sekali lagi Ibu Anggi, tidak otomatis memperpanjang sertifikat yang bersangkutan, tapi harus melalui proses resertifikasi atau sertifikasi ulang. Demikian, Bu Anggi. Ya. Boleh satu lagi, Bu, izin, Bu, sorry, Bu, mau konfirmasi aja. Ya. Jadi, Bu, Ya, Bu. Bapak Ibu, kalau misalkan kadaluarsanya ini di tahun 2024 Februari, berarti kita harus mengejar beberapa UK sampai ini ya, Bu, sampai beberapa UK ini harus dikejar ya, Bu, ya, Bu, Bapak Ibu ya. Ya, idealnya di Desember dikejar sekali, di Januari dikejar sekali. Itu sudah cukup untuk memperpanjang sertifikat yang bersangkutan. Ya, Pak. Makasih ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya sudah dikode juga oleh panitia karena waktunya terbatas dan memang banyak sekali pertanyaan yang masih belum bisa kita selesaikan ya. Seperti tadi disampaikan Pak Yoyo, rasanya di info sekali juga masih ada pertanyaan lagi karena kita cocokkan lagi dengan kondisi di lapangan gitu ya Pak Adi. Mungkin setelah kita periksa lagi, pikirkan ulang di masing-masing bank dengan kondisi masing-masing, jadi timbul pertanyaan lagi. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, kita harus mengakhiri sesi ini dengan masih banyak pertanyaan. Tentunya nanti kita coba akomodir lagi. Tadi slide yang tadi juga bisa kita dapatkan, nanti akan dikirim oleh panitia ke email Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu melakukan absensi. Nanti panitia akan mengirimkan ke email Bapak Ibu yang tercantum di absensi itu. Sekali lagi terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Mutarto, Bu Susi, Bu Tibul. Saya kembalikan ke MC, Mas Fatur silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Novi Yulianti yang telah memandu jalannya acara Q&A untuk kita pada siang hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kepada perwakilan ya dari LSP-LSPP yang sudah berkenan menjawab semua pertanyaan. Ini memang waktunya kurang banget ya, dengan partisipan yang sangat banyak dan juga pertanyaan yang sangat aktif. Tentu mungkin untuk kedepannya kita bisa diskusi lebih dalam lagi untuk membahas mengenai hal-hal apa ya saja yang harus dilakukan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang giveaway karena pada hari ini kita akan memilih 10 orang yang akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000, 10 orang ya. Dan kita sudah menggunakan aplikasi Spinwheel ya, jadi kita sudah memilih 10 orang. Silakan untuk di-share untuk Mas Susan. Dan inilah selamat yang ucapkan kepada pemenang kita pada hari ini untuk giveaway-nya. Yang pertama, Muhammad Idi Kuswanda dari PNI Dubai Syariah, kemudian Dedi Karyawan dari BRI, kemudian Anissa Putri Levana dari MUFG Bank, dan Rizky Fajriansyah dari Permata Bank, kemudian Nalda dari Permata Bank, kemudian Lisanti dari SCB, kemudian Rahwata Pinawan dari BSS, kemudian ada Yuliana Nurfiana
dari Bank IBK Indonesia, kemudian Nafi Fadilah dari SCB, dan Fitriawati dari KEB Hana Indonesia. Ya, untuk 10 orang pemenang ini akan dihubungi langsung dari rekan-rekan panitia Muamalat Institute yang akan konfirmasi ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu dan kami ucapkan selamat kepada 10 pemenang giveaway. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian sambutan penutup tentunya yang akan disampaikan oleh Bapak Suryantoro Waluyo selaku Ketua FHCPI pada hari ini. Silakan Pak Yoyo. Baik, makasih Bro Fatur. Sebenarnya bukan penutup, tapi intinya adalah menghaturkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya buat Bu Susi, Bu Tiwul, Pak Adi, dan Pak Mutarto, terutama juga untuk moderator kita ini yang kelihatan fleksibel, santai, tapi disiplin. Jadi udah, nggak usah nanya lagi. Udah, ini udah ditanya, jangan ditanya lagi gitu loh kan. Jadi itu memang diperlukan buat moderator, dan saya rasa teman-teman sahabat-sahabat semua setuju bahwa Bu Novi sudah luar biasa mendrive diskusi kita. Yang sekali lagi memang kayaknya ini sebenarnya masih ada yang gantung gitu loh. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, tapi nggak apa-apa. Jadi rasa terima kasih ini kepada Ibu Bapak dari LSP, LSPP ini, mudah-mudahan untuk waktu yang berbeda berkenan untuk kami undang lagi diskusi seperti ini. Jadi intinya adalah sebetulnya terima kasih banyak Ibu. Sebetulnya memang in the end of the day is about governance, is about compliance, and yang jelas adalah mengenai kompetensi. Bahwa apabila memang kita semua memang sudah sesuai dengan seharusnya, maka ini akan berpengaruh kepada dunia perbankan di Indonesia, dan juga sudah pasti secara makro untuk perekonomian di Indonesia, bagaimana supaya pilar-pilar dari perekonomian Indonesia ini dihantarkan oleh talenta-talenta perbankan yang memang kompeten. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Bro Fatur ya, kelihatan seger banget gitu loh. Sesuai seumur saya, ini kan seumur saya sama Bro Fatur ya. Jadi kayaknya kalau Jumat ini udah seger banget kayaknya. Saya terima kasih 159 partisipan tadi sudah tercatat, luar biasa, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyelenggarakan, terutama dari Muamalat Institute, dari Bro Anton dan Bro Riksa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo Waluyo. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu diskusi implementasi sertifikasi manajemen risiko di sektor perbankan. Ini merupakan program dari FHCPI dan juga LSP LSPP. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah terlibat dalam acara kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa bersilaturahmi dan juga bertemu lagi dengan suasana dan juga diskusi yang berbeda begitu ya. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya saya Fatur Rahman dari Muamalat Institute yang bertugas pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Pak Yoyo. Terima kasih teman-teman sekalian. Masih banyak ya, sehat semua ya. Siap, Terima kasih semua. Thank you Pak Yoyo. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Bu. Bu Novi tidak ada duanya emang. Pijang lah itu Pak. Oke, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semuanya. Nanti nyambung mungkin beberapa. Makasih Bu Susi. Nanti mungkin nyambung Mas Ade. Tapi kan memang setiap bank sudah ada PIC-nya juga ya Bu. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Minimal hari ini kita dapat gambaran gedeannya dulu supaya paling enggak tuh kita bisa melangkah. Yang penting itu sih Bu. Kalau enggak kan bingung terus mau mulai dari mana gitu ya. Galau. Kita tunggu. Kalau mau visit silakan, kami terbuka Bu. Pak Jaldi itu ada dari Bank DKI. Pak Jaldi, apa kabar? Silakan kalau ini kirim lagi pesertanya Pak Jaldi, Bu Novi.
Ya, nanti Siap, Pak, selanjutnya. siap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Izin Terima kasih, live. izin live Ya, Bapak Ibu semua. silahkan, Terima silahkan. kasih sekali lagi ya. Thank you Novi, Thank Vicky you. Fatul, Salsa, teman-teman MI, thank you so much. Ya. Nanti tinggal dikirim ya Ya, itu recordingnya tadi ke banyak yang SPP. nanyain, Nah, bisa banyak nggak itu? banyak yang nanyain slide sama recording ya. Slide-nya tadi Nanti akan dari dikirimkan aku ya. tanya ke LSPP. Recording. Ya, slide sama recording tadi di chat beberapa pada nanyain karena beberapa kan dijawabnya di lisan ya, nggak ada yang di slide itu. Thank you, Bu Mei. Thank you, Ya, sama-sama, thank you so Pak much, Novi, ya. Thank you, Fatul. Fatul. Mohon maaf kalau Sama-sama. ada kekurangan ya. Keren banget Novi. Sawi-sawi. Fatul juga mantap ya. Thank you. Thank you. Teman-teman Oke. MI. Selamat Yuk, siang. Bye.